Oke, nah ini dari namanya aja sudah gembong ya Pak. Nanti akan setelah ini ingatnya tuh gembong duit Pak, gembong uang ya Pak ya. Alhamdulillah gitu kan. Semoga nggak gembong nanya narkoba, ini gembongnya finansial ini. Gembong finansial ya. Oke, ya besok di hari kasih sayang nih gembong kasih sayang ya Pak. Yes, nah ini biasanya kan kita kasih coklat tuh gitu kan orang-orang tersayang, ini kita kasih cuan gitu kan. Hmm, duit ya Pak ya. Iya, nah ini tempatnya Investor Academy nih. Gimana cara mencari cuan bahkan beggar. Nah, visinya kan di sana gitu. Ya, jadi cari cuan untuk dipakai seumur hidup ya. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak mungkin mendengar dari Pak Gembong ini bagaimana mungkin teman-teman di Investor Academy Indonesia apa namanya itu seringkali kan udah kita fokusnya seringkali sharing tentang bagaimana sih investasi saham, bagaimana sih cari saham multi bagger. Nah, dengan Pak Gembong ini kita jangan lupa juga kita membutuhkan namanya itu money management, bagaimana kita menata keuangan kita ini sangat penting ya. Jadi sebenarnya tuh hal ini dilakukan sebelum investasi. Nah, makanya kita undang nih pakarnya nih malam ini. Nah, kita akan dibantu nih sama Ci Vivi ya untuk ngobrol-ngobrol di santainya Ci ya. Ci, silakan Ci, mungkin dilanjut. Oke, terima kasih Andre. Nah ini Pak Gembong, saya panggil apa ini panggilannya? Gembong aja, Ci. Pak Gembong, Yes. Bandar ya, Gembong, Bandar keuangan, Gembong finansial. Amin. Bandar saham belum mampu nih gitu kan. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau lihat gelarnya Pak Wito, itu panjang ya Pak, lebih panjang dari namanya. Nah itu kalau boleh tahu itu Pak Wito itu gelar dapat perjuangannya itu buat apa aja itu gelar Pak? Berarti Bapak udah nyerap ilmu apa aja tuh sampai dapat panjang belakangnya itu Pak? Ya, totally ya karena memang saya masuk di pasar modal ya di Panin Asset Management dulunya 2014 saya dijadikan trainer atau sosial edukasi. Jadi tugas saya adalah melakukan training untuk marketing baru, melakukan sertifikasi, terus edukasi ke masyarakat. Nah, tentunya apa yang kita edukasi ada dua hal. Pertama dari financial planning, yang kedua dari sisi investasi. Jadi karena trainer dan terus passion saya adalah belajar, saya mengambil semua lisensi terkait dengan ya tentunya lisensi pasar modal, WAPOD, WPPE, WMI, karena itu SIM. Yang kedua, bicara kompetensi. Ada dua. Pertama, kompetensi yang berupa financial planning, personal finance. Ya, personal finance itu adalah bagaimana cara mengatur atau memanage keuangan pribadi. Nah, teman-teman, kalau kita bicara di market, ya sertifikasi terkait CFP, personal finance itu ada beberapa. Pertama CFP, ya kelompoknya FPSB Indonesia. Yang kedua CWM, Chartered Wealth Management, itu di bank, dan satu lagi RFC. Nah, saya ambil yang bagian dari FPSB Indonesia, CFP, Certified Financial Planner. Kenapa? Karena ya CFP itu recognized international, ya FPSB global dengan 86 negara standarisasinya. Nah, dalam konsep financial planning itu ada 6 modul, mulai dari basic financial planning, budgeting, cash flow, sampai ya investing, proteksi, pajak, pensiun. Nah, itu hal-halnya. Jadi memang karena saya suka untuk belajar, terus ambil CAP, QWP, AIPP, ya VFE gitu karena memang ya tugas negara gitu kan, tugas dari perusahaan supaya lebih ya bisa memahami back ya konsep dari financial planning secara keseluruhan supaya saya bisa berbagi. Itu di sisi financial planning. Kalau dari sisi ya, investment, ya kita ambil misalnya certified ya security analyst, ya dan itu di pasar modal dan asesor pasar modal. Jadi kira-kira itu ceritanya GVV dan Ko Andre. Nah ini gambaran dari siapa Pak Gembong Suwito di balik namanya yang agak-agak gereng gitu ya, Gembong sama belakangnya banyak ya Dre. Kita pertama juga kan, ini Bapak kenapa namanya panjang begini gitu belakangnya ya Pak. Nah ini ya. Karena orang Indonesia itu lihatnya dua. Posisinya apa? Ya, dari sisi misalnya oke, jabatan
ya senior ataupun direksi, nah, itu atau karyanya apa atau gelarnya apa, ya. Ini masih sebagian kita, bahkan ada yang rekor muri itu ada punya 44 lisensi sertifikasi gelar akademik dan non akademik. Ya, nah, itu orang Surabaya, itu 44 gitu kan. Bayang kalau saya itu masih pemula gitu. Bapak jadi total ada berapa, Pak? 23 lisensi dan sertifikasi. Udah setengahnya, Pak. Tinggal ngebeger ya, Dek. Saya lihatnya aja udah minder sih. Nah ini ya, Bapak Ibu, jadi narasumber kita bukan kaleng-kaleng kali ini ya. Udah lulus berbagai ujian ya, kasarnya gitu ya. Nah gini, ya kita bahas ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak Gembong, Andre ya, Yep. hari ini. Kita tujuan kita kan salah satunya kita kalau cari uang ya, salah satunya menimbun kekayaan. Istilah bahasa simpelnya itu pengen kaya gimana sih gitu ya. Nah coba saya pengen tahu nih, menurut Bapak Ibu definisi kaya itu apa? Coba boleh tulis gak di kolom komen? Karena tiap orang beda-beda kan definisi kaya itu ya. Nah coba tolong bantu saya tulis di kolom komen. Sambil saya tanya juga ke Andre nih, Andre, kalau menurut kamu definisi kaya itu seperti apa? Apa ya, hidup bahagia sama serba cukup, Ci. Nah terus? Serba cukup. Ya, cukup beli. Mau beli apapun cukup gitu ya. Pas-pasan, pas pengen ada gitu. Gitu. Pas itu ada lah gitu, Ci. Jadi kalau nominal itu kan beda-beda ya, definisi kaya itu punya aset berapa gitu ya. Nah kita untuk mencapai menjadi kaya itu kan satu perjuangan ya. Tapi kadang-kadang udah jadi kaya, mempertahankan kekayaannya itu adalah hal yang berbeda lagi gitu, beda lagi. Jangan sampai kita udah capek-capek cari duit, udah nimbun aset, yang menurut definisi kita udah, wah ini saya udah cukup nyaman, yang mungkin bisa dibilangin udah kaya-kaya tipis lah gitu ya. Nggak taunya saya salah alokasiin aset saya gitu, kelola aset saya salah, jadi ya udah kayaknya mulai berkurang gitu. Nah, dengan cerita ini saya mau minta tolong Pak Wito nih, gimana sih caranya supaya kita tetap kaya nih kalau kita udah kaya nih? Nah, gimana caranya? Itu yang sering kali ditanyakan dalam setiap forum, seminar, dan lain-lain. Gimana kaya? Caranya gimana? Udah kaya, terus pengen tetap kaya gitu. Gimana, Dre? Secara pengalaman pribadi, apakah ketika ngomong investor gitu kan, kita punya ya, di atas 5% dari satu emiten. Jadi kan relatif ya, bicara terkait dengan kaya itu, ya, itu masing-masing orang definisinya bisa beda-beda. Tadi ada salah satu follower kita bilang bahwa kaya itu apa? Cukup beli Mercy. Cukup beli Mercy. Tapi kalau kita bicara, nah kaya itu apa? Ya, ini yang paling, kalau dalam konsep perencanaan keuangan, define tujuan keuangannya harus clear dulu. Kalau bicara kaya, ukuran kaya itu apa? Harus clear. Biasanya kami gunakan SMART, spesifik, dan ya attainable. Kalau bicara kaya, saya pengen pensiun, punya uang 5M. Kaya saya itu, atau saya kaya itu definisinya adalah cukup beli Mercy. Mercy-nya berapa? Mercy-nya misalnya 3M atau 2M. Berapa lama? Nah, itu cara kerja financial planning. Jadi kami mencoba membantu klien itu bagaimana mencapai tujuan keuangannya. Kalau terkait dengan definisi kaya, masing-masing orang beda. Tapi kalau tujuan keuangannya, ya semua pasti punya keinginan yang ingin dicapai, semua bisa spesifik. Goalnya apa dan bagaimana cara mewujudkan kekayaannya, prosesnya bagaimana. Nah, karena kadang orang bingung, CVV dan Ko Andre. Ini saya tujuannya apa? Saya flow aja deh. Atau ya saya FOMO aja. Itu harus clear dulu di depan. Nah, ketika kami cara kerja financial planning adalah
tetapkan dulu. Ini goalnya apa? Saya pengen kaya dengan beli Mercy. Kapan? Tahun depan. 1M. Oke. Setelah itu, kami akan breakdown. Punya apa? Asetnya apa? Asetnya kita breakdown. Sekarang punya apa? Aset. Ya, di tabungan berapa, kastara kasnya, aset investasi, aset produktif, dan lain semua. Oh, ternyata dia punya aset 300, misalnya. 1M, 5M, 10M, beda-beda asetnya. Terus kita coba lihat, asetnya, hutangnya produktif atau tidak. Setelah itu, langkah kedua, kami ukur cash flow-nya. Asetnya banyak, tapi cash flow-nya minus. Pendapatan dikurangi pengeluaran, berapa hasilnya? Nah, baru ketika itu surplus, kami akan hitung secara rasional, ya, untuk menjadi memiliki Mercy itu dalam 1 tahun, 2 tahun, wajar atau tidak. Dan berapa harus nabung, berapa harus investnya, itu clear. Nah, itu cara kerja kami mewujudkan, ya, tujuan keuangan klien. Dan itu masing-masing beda. Masing-masing beda, tapi secara pola sama. Goalnya jelas. Yang kedua, dia punya apa? Aset dan hutangnya kita breakdown. Yang ketiga, cash flow-nya bagaimana? Pendapatan dikurangi pengeluaran bagaimana? Setelah itu baru kita bicara strategik mewujudkan tujuan atau impiannya. Kira-kira seperti itu mekanismenya. Oke, berarti mesti ada pertama angka yang jelas ya Pak, sama jangka waktu, sama kemampuan kita ngasilin kira-kira berapa. Nah kurang lebih Bapak Ibu, kalau yang mau diatur, ya ini yang perlu kita persiapin ya. Nah mungkin Andre ada yang mau ditanyain dulu Andre? Nah ini Pak Gembong, kalau ini teman-teman kan pasti sebagian besar kalau yang di IAI ini kan fokusnya kan ke investasi saham ya. Ya. Punya tips nggak nih supaya kan sekarang kan masa kita sebut tuh masa-masa galau, kadang-kadang IHSG naik cukup tinggi, kadang-kadang turun juga gitu kan ya, kadang-kadang ada emiten-emiten nggak kemana-mana gitu geraknya ya, ada yang naik, ada turun lagi ya. Nah ini tipsnya bagaimana mengarungi masa-masa ini dari Pak Gembong secara keuangan gimana nih? Oke, satu belajar dari pandemik ya. Dari pandemik itu kita belajar bahwa ada satu kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Berarti kita harus memastikan, oke, saya pengen investasi jangka panjang, apalagi dengan konsep value investing. Jangka panjang, clear di depan. Oke, tetapi harus lihat saat ini siap nggak fondasi keuangannya. Nah, kalau dalam konsep perencanaan keuangan yang kita siapin saat ini, masa saat sekarang, apakah dia punya dana darurat? Itu paling utama. Oke. Darurat berapa? Ya, 3 sampai 6 bulan. Oke, belajar dari ekstrim kondisi pandemik, 6 bulan. Jadi ibarat dari darurat atau emergency fund adalah dana yang disiapin untuk menghadapi kondisi tidak terduga. Baik secara income-nya turun, ya kena layoff, bahkan 50% layoff juga, atau kondisi-kondisi yang tidak terduga, sakit, ya kebutuhan-kebutuhan. Berarti apa? Langkah pertama adalah set up dulu, masa saat ini 3-6 bulan dana daruratnya ada dulu. Itu dulu. Kenapa? Karena kita juga pemain di pasar modal. Saat COVID, crash market, Maret, April, Mei. Itu kayaknya gelap sekali. Nggak ada tuh yang ini, semuanya pada bearish. IHSG minus 37%. Artinya apa? Market secara 3 bulan, 6 bulan, kita harus siapin dana darurat. Itu yang pertama. Supaya apa? Anggaplah kita tidak ada income. Anggaplah investasi, value investing kita, karena kan butuh conviction ya. Pas saat momennya, itu butuh waktu. Nah, waktu menunggu ini 6 bulan apakah siap? Kalau itu siap dan daruratnya aman, clear tahap pertama. Itu dulu. Nah, dana daruratnya ada nggak? Minimal berapa? 6 bulan deh. 6 bulan.
dari pengeluaran. Ibaratnya kita tidak kerja, tidak menghasilkan di saham ataupun instrumen aktif yang lain, 6 bulan kita bisa hidup. Pengeluaran kita, pengeluaran bulanan, pengeluaran cicilan, dan lainnya itu terbayar. Itu dulu. Nah, dana darurat 6 bulan ada. Yang kedua, terkait dengan posisi potensi cash flow-nya. Ibaratnya dalam kondisi susah, ya, manage cash flow-nya, pendapatan dikurangi pengeluaran, apakah tetap positif? Kalau tidak, perlu dicek nih. Besar pasak daripada tiang mungkin. Ya, gajinya let's say misalnya income-nya 10 juta, ternyata pengeluarannya 15 juta. Dua. Yang ketiga, pastikan rasio cicilan hutang itu kurang dari 30% dari pendapatan kita. 3 itu paling basah. Ditambah terkait dengan adanya proteksi. Ya, proteksi ya minimal kesehatan ataupun asuransi jiwa kalau ya teman-teman Bapak Ibu sebagai tulang punggung keluarga. Jadi 4 hal itu yang menjadi pondasi dalam perencanaan keuangan sebelum investasi. Kalau 4 ini aman, let's go. Investing dengan peace of mind. Seperti itu kan. Oke, jadi perlu memang ini juga ya. Jadi jangan sampai orang tuh langsung loncat ke investing ya. Pakai dana, apalagi dana panas ya, Pak Wito ya, kalau kayak gitu ya. Secara teoritisnya tidak boleh, tetapi secara faktualnya terjadi. Itu kenapa ketika ya kita penempatan atau investasi di saham, terus ternyata sahamnya turun, kita goyang. Padahal kan value investing, ya namanya value jangka panjang. Tetapi kadang psikologis kita, kenapa psikologis kita nggak kuat? Karena fondasi keuangan kita tidak sehat. Seperti itu. Di samping conviction-nya dari investor academy. Itu.